Oke, shalom, selamat sore adik-adik semua. Waktu telah menunjukkan pukul 4:06. Kita akan memulai komsel kita hari ini. Ini merupakan komsel digital kita ya. Setiap hari Rabu akan dilaksanakan dengan via Zoom. Nanti di hari Jumat kita juga akan membuat komsel remaja, tapi kita di gereja. Jadi silahkan yang mau ikut, kita ngumpul di hari Jumat ya jam 5 di kantor gereja. Baik, hari ini kita mau bahas tentang bertumbuh dalam bersaksi ya. Ada ayat-ayat dalam firman Tuhannya terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 8 dan 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Oh, ada Jere. Oke, semuanya kalau bisa videonya dibuka dong. Ya. Silakan videonya dibuka ya, ya. Ayo Angel, ayo Jere. Oke. Sebelum kita memulai komsel kita, Kakak minta salah satu dari kalian pimpin doa. Kakak minta Jere deh. Ayo Jere pimpin doa. Halo Jere. Jeremy, where are you? Ada nggak Jerenya nih? Bentar. Oke. Ya. Kita tunggu Jere ya. Jere akan pimpin kita di dalam doa. Ini ada Nurul Aini nih. Siapa nih? Hah? Kenapa Esra? Nyasar kayaknya. Nggak apa-apa lah, ikut aja lah ya. Nggak apa-apa ya. Mana itunya? Gimana Jer? Siapa ini? Nurul? Nah, Ya, mari kita berdoa. Ya. Tuhan Bapa kami berada di surga, kami saat ini sekarang kalau Engkau telah memberkati kami pada sore hari ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar bersama Tuhan. Engkau supaya pertemuan kami ini dapat jadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dan meneruskan berdoa dan syukur Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Jere. Mana Nurul tadi? Kok nggak ada dia? Mungkin nyasar kali ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian, buat Jere, buat Angel, buat Ella ya. Terima kasih buat waktunya. Kita akan gunakan waktu yang ada 1 jam ke depan. Ya, selesai tidak selesai, kita tetap selesaikan sampai jam 5 ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang bertumbuh dalam bersaksi ya. Apa sih maksudnya bertumbuh dalam bersaksi? Nah, sebagai orang yang percaya Yesus ya, kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita punya tugas bersaksi ya. Apa itu bersaksi ya? Kakak mau nanya dulu, Ella, menurut Ella, saksi itu apa sih Ella? Kata saksi, pernah dengar nggak kata saksi ya? Pernah ya? Mungkin kakak kasih gambaran sedikit ya, seperti ini. Pada saat Ella berjalan-jalan ya, mau pergi ke pasar nih, disuruh pergi berjalan-jalan pergi ke pasar, lalu tiba-tiba Ella melihat kejadian tabrakan di depan mata Ella. Nah, Ella itu menjadi saksi dalam peristiwa itu. Nah, jadi apa sih kata saksi itu? Nah, kalau berdasarkan kisah itu ya, cerita singkat. Saksi adalah menurut Ella 1, 2 atau 3 kata. Kayak saksi itu kayak waktu kita ngelihat sesuatu, misalnya mujizat Tuhan gitu, kita mau menyampaikannya kepada yang lain. Oke, ya. Makasih Ella. Saksi ya.
Oke, bagaimana dengan Angel? Apa itu saksi Angel? Ya hampir kayak gitu. Sebenarnya saksi itu yang apa? Tuh kita melihat, terus ya kita yang melihat inilah saksinya. Kita yang kalau kita memberitahu, kita para saksi. Maksudnya, iya. Paham. Angel lagi melihat si Ella bermain. Terus memberitahukan kepada teman yang lain. Ya. Ini Ella lagi bermain inilah. Nah, saya menjadi saksi karena bisa jadi saya yang melihat secara langsung. Ya. Dan memberitahukan kepada orang lain yang belum sempat melihat gitu, atau tidak melihat. Oke ya. Jadi itu 2 contoh ya. Jadi saksi ya. Saksi berarti seseorang yang menyaksikan atau melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa, suatu kejadian ya, suatu kejadian yang terjadi. Nah, baik, sebagai orang yang percaya Yesus ya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tugas ya, menjadi saksi. Saksinya siapa? Menjadi saksinya Kristus. Ya, berarti kalau menjadi saksinya Kristus berarti yang kita bicarakan adalah tentang Tuhan Yesus, menyaksikan tentang kebaikannya. Kan kita ini kan tidak lihat langsung ya, tetapi kita dari membaca firman Tuhan, mendengar tentang Tuhan ya. Kenapa kok kita bisa menjadi percaya? Ya, kenapa sih kita yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung kok bisa percaya? Karena kita mendengar kesaksian-kesaksian tentang Injil ya, tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita lanjut ke sini ya. Slide berikutnya. Nah, ini adik-adik ya, apa tujuannya dari kita belajar tentang bertumbuh dalam bersaksi? Jadi remaja mengerti bahwa tugas bersaksi atau memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Ya, entah itu muda, entah itu tua, entah kamu itu sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan di dunia pekerjaan, kamu adalah saksi Kristus. Karena itu adalah tugas setiap orang yang percaya. Ya, nanti ada video yang ingin kakak tampilkan. Nanti kalian bisa menyaksikan bahwa Tuhan juga pakai loh anak-anak muda seperti kalian. Ya, justru kalau di dalam Alkitab Tuhan pakai di usia-usia muda itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, apa sih saksi itu? Nah, silakan kita perhatikan ya. Aduh, maaf ya, ini kayaknya sepertinya ada gangguan. Nah, apa sih saksi itu? Nah, tadi kita bahas ya. Kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata martureo, ya, atau pernah dengar marturia? Nah, ya, dan kata-kata yang berakar pada martus. Nah, itu dia ya. Jadi adik-adik ada 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama itu koinonia. Pernah dengar nggak koinonia? Koinonia itu bicara tentang persekutuan. Lalu diakonia. Nah, diakonia itu berbicara tentang melayani, pelayanan ya. Lalu yang terakhir itu bicara tentang marturia. Ya, martureo ya. Itu bicara tentang bersaksi. Jadi bersaksi di sini bukan bercerita tentang apa ya namanya ya, tentang diri sendiri, enggak. Bersaksi itu bicara fokusnya siapa? Fokusnya itu tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau misalnya ada orang beribadah lalu mereka bersaksi tentang misalnya saya ini memang misalnya saya ini bisa jadi kaya karena saya berusaha sebaik mungkin, karena ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya gimana ya? Mungkin itu lebih kepada ucapan syukur ya. Tapi kalau bicara tentang kesaksian agak kurang tepat ya. Kalau bicara tentang kesaksian itu fokus kita apa? Fokusnya tentang Tuhan Yesus. Nah, itu dia ya. Nah, kalau berdasarkan ensiklopedia Alkitab, saksi ialah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan orang yang melihat atau yang mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
kita bisa katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus selain Yudas Iskariot, mereka menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, entah itu mujizatnya Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ingat ya, itu murid-muridnya menyaksikan. Lalu pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya menyaksikan. Ya enggak? Lalu pada saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, murid-murid juga menyaksikan. Nah, jadi tugas pertama ya, tugas yang diberikan apa ya? Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk bersaksi, ya, menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Nah, itu ya. Oke, adik-adik, kita lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh ya, saksi-saksi Kristus. Kakak ambil contoh Stefanus. Tahu nggak Stefanus? Pernah dengar nggak ceritanya? Stefanus ini adalah salah satu orang yang terpilih ya dari 7 orang ya, terpilih menjadi diaken, ya, pelayan meja. Silakan buka di dalam Kisah Para Rasul. Ada 7 orang yang dipersiapkan oleh para murid ya, para murid Tuhan Yesus. Jadi salah satunya adalah Stefanus. Stefanus ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ya, Stefanus adalah martir yang pertama. Tahu ya martir ya? Marturio tadi ya. Martir yang pertama, atau dia mati syahid. Kenapa kok dia dikatakan mati syahid? Kenapa kok dia dikatakan martir? Karena dia adalah orang yang memberitakan Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidupnya. Dia tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus walaupun pada akhirnya dia harus mati. Ya. Stefanus. Ya, karena dia ini memiliki hikmat yang begitu luar biasa, Roh Kudus memenuhi hidupnya dia, sampai-sampai orang yang orang-orang yang bersoal jawab tentang Tuhan Yesus dengan Stefanus ini, mereka nggak mampu melawan Stefanus karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ya, makanya Stefanus pada akhir hidupnya, ya, dia matinya di mana nih? Ini apa nih? Orang-orang apa yang batu nih? Apa hukuman apa zaman dulu? Dilempar batu. Ada yang tahu? Hukuman apa? Apa? Buka dulu mic-nya, Angel. Apa? Dihukum apa nih? Dihukum melempar batu tuh apa zaman dulu tuh sebutannya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Hukuman rajam. Rajam itu dilempar batu sampai mati. Jadi Stefanus ini pada saat dia memberitakan Injil sampai akhir hayatnya, ya, orang-orang tidak suka mendengar tentang kesaksiannya. Akhirnya dia itu dirajam, ya, dilemparin batu. Nah, batunya ini bukan batu kerikil ya, adik-adik. Kalau batu kerikil, ya mana ada mati ya. Jadi batunya pasti yang gede-gede, bayangin aja ya. Coba adik-adik bayangin ya, batu karang. Batu yang di pantai itu, atau misalnya batu bata. Ya, batu bata dilempar sampai, waduh ngeri ya. Sampai dia itu mati. Tetapi Stefanus walaupun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dia tetap mengampuni orang-orang yang menyakiti hati dia. Nah, itu dia ya. Ini merupakan contoh ya. Stefanus adalah contoh saksi Kristus. Nah, lalu ada Petrus ya, Rasul Petrus. Petrus ini juga bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat pencurahan Roh Kudus yang waktu itu jumlah orang sekitar 120 orang saja ya. Pencurahan Roh Kudus terjadi, Rasul Petrus berkhotbah sehingga ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Ada 3.000 orang yang memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Petrus menjadi saksi. Ya, Petrus menjadi saksi. Tahu nggak adik-adik, Petrus cara matinya kayak mana? Ada yang tahu nggak? Itu Paulus. Ya, kalau Petrus ini cara matinya dia disalib, cuman salibnya terbalik.
Ya, jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, itu dia ya. Tapi memang tidak ditulis di dalam Alkitab, cuman memang di sejarah gereja ada. Ya, sejarah-sejarah itu ada. Lalu saksi Kristus yang terakhir yang kakak ambil contoh adalah perempuan Samaria. Ya, ingat ya adik-adik bahwa orang Yahudi, orang Israel itu tidak berteman dengan orang Samaria. Silahkan nanti dibuka di dalam Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Orang Samaria ini apakah mereka percaya kepada Mesias? Percaya mereka. Ya, mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang. Ya. Jadi ceritanya ini ada seorang perempuan Samaria, dia pergi ke sebuah sumur untuk mengambil air ya, untuk memberi minum hewan ternaknya. Lalu datanglah Tuhan Yesus, ya, datanglah Tuhan Yesus. Lalu mereka berbincang-bincang di situ, ya, berbincang-bincang di situ, dan intinya Tuhan Yesus tuh bilang, kalau kita itu tidak menyembah Tuhan di gunung ini, di gunung ini, di gunung ini, karena orang-orang Samaria itu menyembah kiblatnya itu menyembah kepada gunung Gerizim, orang Samaria. Tapi kalau orang ini Israel ya, orang Yahudi, orang Yehuda itu mereka kiblatnya itu Yerusalem. Ya, Yerusalem. Itu dia, biar kalian tahu sedikit. Sekalinya Yesus mengabarkan tentang kabar sukacita bahwa Mesias itu telah datang. Dan akhirnya orang Samaria, perempuan Samaria ini, dia pergi ke kampungnya, kembali ke kampungnya, lalu dia menceritakan bahwa Mesias telah ada. Coba kita buka dulu deh. Coba buka dulu Yohanes. Biar kalian bisa buka ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-42 ya. Coba 42 aku nggak salah ini ya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ya, kakak baca dulu ya ayatnya nih ya. Yohanes pasal 4 ayat 20. Ya, coba kakak baca dulu ya. Yohanes pasal 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, kata Yesus padanya. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Gunung ini itu maksudnya apa? Tadi kakak bilang gunung Gerizim. Ya, karena orang Samaria arahnya tuh ke gunung gitu ya. Kalau orang Israel tuh ke Yerusalem, ya kiblatnya itu. Lalu ada ayat firman Tuhan bunyinya kayak gini. Ya. Kami di ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Ya. Yesus. Nah, Yesus dari bangsa Yahudi. Nah, di ayat yang ke-25 dikatakan, jawab perempuan itu, perempuan Samaria. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, dari ayat ini, orang Samaria, ya perempuan Samaria ini percaya bahwa Kristus itu akan datang. Mesias itu akan datang. Lalu kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-26, akulah dia. Akulah Mesias itu, ya, akulah Kristus itu yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, apakah perempuan Samaria itu percaya? Percaya. Makanya dia datang kembali ke kota, ya, ke kotanya dia, menceritakan bahwa Mesias itu akan datang. Coba Angel terakhir baca di ayat yang ke-42. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, bayangkan ya, dari perempuan Samaria pada saat
pada saat perempuan Samaria ini mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan, perempuan Samaria ini percaya, ya enggak? Dia percaya, lalu perempuan Samaria ini pergi ke kampung halamannya bersaksi. Orang kampung, ngomongnya kayak gini ya, ini bahasanya kakak ya. Orang kampung kan kayaknya nggak enak ya. Warga, para warga, ketahuilah, aku mendengar bahwa Mesias telah datang, gitu ya. Bahwa Kristus telah datang. Nah, jadi perempuan Samaria ini bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang di kampung ini percaya. Lalu selain itu Tuhan Yesus juga datang ke kampung itu. Makanya di ayat yang ke-42 itu yang dibaca oleh Angel kan. Jadi mereka juga percaya bukan hanya mendengar dari kata perempuan ini, tetapi mereka menyaksikan sendiri ya Yesus itu. Nah, makanya dikatakan kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Bukan apa yang kau katakan ini perempuan tadi ya. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, bayangkan orang Samaria menjadi saksi Kristus. Ya. Orang Samaria yang tidak berteman dengan orang Israel, Tuhan juga memberikan keselamatan sehingga mereka boleh percaya. Oke. Ya, ada yang mau tanya dulu? Ada yang namanya ayam. Siapa itu ayam? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan. Silakan Ella nomor 1 ya. Ella nomor 1. Nomor 2 Jericho, nomor 3 karena Angel tadi sudah baca Alkitab, nomor 3 Esra ya. Ya. Ini pertanyaannya, sebagai orang percaya, mengapa sih kita harus bersaksi atau memberitakan Injil? Nah, nomor 1 Ella dulu. Ya, coba buka dulu. Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Dibaca dulu ayatnya ya. Nanti setelah Matius pasal 28 ayat 19, nanti dibuka lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Oke? Sebagai orang percaya, mengapa sih kita harus bersaksi atau memberitakan Injil? Ya, silakan Ella baca dulu. Mae jere, fans Kak Udit. Mae. Nanti jadi garis ini, jadi radikalisme keras. Fans radikal. Oke, silakan Ella. Sudah dapat Ella? Ya, silakan Ella baca dulu ya. Matius pasal 28 ayat 19. Ya, silakan buka mic-nya. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Habis itu buka lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul ayat 1. Pasal 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, tadi Ella sudah bacakan Matius 28 dan Kisah Rasul pasal 1. Nah, pertanyaannya, sebagai orang percaya, mengapa sih kita harus bersaksi memberitakan Injil berdasarkan pembacaan kita tadi Ella? Berdasarkan Matius 28 ayat 19 apa? Kan itu bunyinya, karena itu pergilah, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi apa jawabannya? Kalau ada yang mau bantu boleh ya. Tapi kakak kasih kesempatan Ella dulu lah ya, yang ngomong dulu ya di awal ya. Baru nanti yang lain kalau mau bantu silakan. Ya, silakan. Untuk membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus.
Oke, untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tadi ya. Oke, silakan ada lagi yang membantu? Angel mungkin membantu? Kalau saya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus yang nyuruh. Gitu. Tuhan Yesus yang nyuruh. Itu perintah ya. Ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Lalu tadi Ella juga menyampaikan apa tadi, bersaksi apa tadi? Kakak nggak fokus tadi ya. Intinya supaya orang lain juga memperoleh kesaksian itu ya, boleh selamat lah intinya ya, kayak gitu ya. Menjadi saksi. Oke, ada yang bantu lagi yang lain? Oke, kita lanjut ya. Mengapa sih kita harus bersaksi? Ya berdasarkan ini kan, karena ini adalah perintah Tuhan ya. Ini merupakan amanat agung, ya kan bahasanya amanat agung. Kan itu bunyinya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya kita tidak menggunakan student. Bukan, tapi disciple. Nah, disciple. Disciple itu sama dengan istilah disiplin. Nah, disiplin. Jadi seorang murid, seorang disciple, dia harus disiplin ya. Berarti dia juga memberitakan tentang Yesus. Nah, kalian di sini adalah seorang murid. Jadi seorang murid menghasilkan murid. Nah, kayak mana itu? Murid menghasilkan murid. Itu yang namanya pemuridan. Oke? Paham ya? Jadi kita kembali lagi sebagai seorang saksi, kita wajib untuk memberitakan tentang Yesus karena itu adalah perintah. Ya, ingat ya, perintah siapa? Perintah Kak Udit? Perintah Pak Gembala? Enggak ya, perintah Tuhan Yesus karena di ayat 19 itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, ya. Terima kasih Ella, terima kasih Angel. Oke, yang kedua, ini yang kedua tadi siapa? Kak. Ya, Jericho ya. Oke, Jericho. Silakan buka dulu. Ini ada 3 ini ya. Oke, baca dulu deh. Markus 1 ayat ya 38 39. Ya, silakan. Markus Nanti Kakak 1, bantu di ayat pasal 3 ayat 14. Markus 1 ayat berapa tadi? Ayat 38 sampai 39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu akulah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Oke, terima kasih Jericho. Nah, Kakak bantu ya. Nanti Jericho buka lagi tuh di ayat di Markus 16 ayat 20 ya. Kakak baca dulu Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya, lanjut lagi. Markus 16. Markus 16. Ayat 1. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oke, dari ayat itu apa? Sebagai orang percaya, mengapa kita harus bersaksi, memberitakan Injil? Kita dengarkan dulu dari Jericho, nanti silakan yang teman-teman yang adik-adik yang lain bisa menambahkan. Ya. Apa? Pakai bahasa Jericho sendiri boleh ya. Tadi pertanyaannya apa? Sebagai orang percaya, mengapa sih kita harus bersaksi memberitakan Injil? Dari ayat-ayat yang kau baca ya.
Susah. Karena susah ya. Kalau berdasarkan ayat-ayat itu, kan itu bunyinya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Nah, itu bicara tentang apa lagi? Marilah itu apa? Maksudnya? Mengajak, ya kan? Berarti itu juga termasuk perintah, ya. Kayak seperti kayak gini, kalau sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh ya sudah percaya, berarti kita punya tugas. Nah itu dia kan, tugas kan? Atau tanggung jawab, bukan tanggung sendirian, tanggung jawab, ya enggak? Tanggung jawab ya. Nah, kakak bantu. Ya, yang lain jika ada yang mau ditambahkan, Jere, mungkin fansnya Kak Udit. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ya kurang lebih aja dengan yang pertama tadi ya. Jadi ini ayat-ayat yang mendukung ya. Jadi sebagai orang percaya, mengapa sih kita harus bersaksi? Karena itu adalah perintah, karena itu adalah ajakan, karena itu adalah tugas orang percaya ya, tanggung jawab orang percaya. Kalau misalnya orang yang sudah percaya Yesus tidak melakukan tugas memberitakan Injil, berarti dia apa dong sebutannya? Berarti dia apa? Angel apa aja? Berarti dia apa, Angel? Berarti dia belum sungguh-sungguh ya. Ya. Ikut Tuhan Yesus itu tantangannya banyak loh. Jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan santai-santai. Enggak. Ya. Tapi boleh nggak sih kita santai? Ya boleh. Boleh nggak kita santai? Ya boleh lah. Kita ke kulo lagi. Ke kulo lagi. Astaga. Kita boleh santai, tapi nggak boleh terlalu santuy juga, gitu ya. Kita ingat kita punya tugas, kayak seperti kalian. Ya, kalian siswa-siswi SMA 5, misalnya kan, SMA Negeri 5, kalian punya tugas ya sebagai seorang murid. Tugasnya apa? Belajar, ngerjakan tugas ya. Apa aja tuh tugas dari guru dikerjakan. Nah, sama halnya juga dengan pada saat kita menjadi orang yang percaya Yesus, kita punya tugas. Tugas kita bukan hanya pelayanan di gereja, bukan. Tugas kita itu juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi masa mau selamat sendiri? Paham ya? Masa mau selamat sendiri? Ah, biar aja tuh. Dia itu, aku tuh jengkel sama dia. Biar aja dia masuk neraka. Mana boleh kita kayak gitu. Kita berdosa. Berdosa sekali Anda. Ya, kita enggak boleh kayak gitu ya. Justru karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga wajib menyampaikan keselamatan itu, berita keselamatan itu kepada orang lain sebagai bentuk kasih kita, ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita. Oke. Ya, lanjut ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini siapa nih? Esra. Ding. Ini Ding ya. Ini Ding pasti hafal ini, Ding. Ini ayat hafalan ini. Ya, bentar. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Coba buka Alkitabnya. Ayo, hafal nggak nih? Ya, bentar. Ya, ntar. Ini ayat hafalan loh, ini penting banget loh nih, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan itu bunyinya kayak gitu. Kisah Rasul pasal 4 ayat dan keselamatan ini Kak. Ya. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Coba kita bahas dulu ya 2 ayat ini dulu ya.
Kita bahas 2 ayat itu dulu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa kita orang percaya harus bersaksi memberitakan Injil? Kenapa? Karena hanya Yesus saja satu-satunya jalan menuju ke keselamatan, ya. Artinya Injil itu apa? Kabar baik. Ya, jadi kalau kabar baik itu jangan disimpan di dalam hati, tapi diberitakan. Ya, jangan cuma disimpan-simpan. Loh, aku kan baik, makanya aku simpan dalam hatiku. Ya jangan disimpan dalam hati aja, tapi disampaikan. Nah, itu dia ya. Disampaikan. Di Kisah Para Rasul juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi berita tentang Injil ya fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bercerita. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mendengar kata Injil, ayo memberitakan Injil, kayaknya sepertinya kerjaan para gembala ini, Pak, kerjaannya Pak Pendeta ini, ya. Kalau misalnya agak mungkin agak berat menggunakan istilah ini, kita pakai istilah cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu aja, ya. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, nanti di slide keberapa ada cara bagaimana kita beritakan Injil dengan pakai buku tanpa kata. Pernah dengar nggak buku tanpa kata? Itu dia. Nanti ada ya. Coba siapa lagi ya? Jere baca dulu 1 Yohanes, Jer. Jere 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapakah anak itu? Tuhan Yesus, ya, ia adalah Allah pribadi yang kedua. Ya. Kalau kamu kan ada yang sudah dibaptis nih. Kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa itu pribadi yang pertama, Anak itu pribadi yang kedua, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi kesaksian tentang Yesus, ya, bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, jadi jangan disimpan di dalam hati, tapi diceritakan ya, adik-adik. Diceritakan. Ya, bukan hanya dengan perkataanmu, tetapi dengan hidup kamu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, pertanyaan yang kedua. Silakan ini Jere ya. Garis besar atau beberapa poin penting yang harus ada dalam pemberitaan Injil, yaitu coba Jere buka dulu Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, coba dibuka lagi Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Kita sudah baca 2 ayat ini ya. Jadi garis besar atau poin yang penting ya yang harus ada dalam pemberitaan Injil itu apa? Berdasarkan ayat ini. Ayo. Angel apa Angel? Jangan ragu, sesuai dengan ayat, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita ya. Jangan pernah ragu ya. Apa? Berbicara tentang dosa kita. Ya, itu dia. Dosa. Itulah dosamu. Relakan hatimu. Tahu nggak lagu itu? Do, re, mi. Mi minta pada Yesus. Pahami firman-Nya. Dan selanjutnya.
Oke, jadi garis besar atau beberapa poin penting yang harus ada dalam pemberitaan Injil adalah dosa, bahwa manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, itu dia poin utamanya. Yang pertama, oleh karena manusia berdosa, manusia membutuhkan siapa? Membutuhkan penyelamat, yaitu Yesus. Nah, itu. Jadi dalam garis besar pemberitaan Injil, kita juga harus menekankan tentang poin pertama, dosa. Bahwa orang berdosa, bahwa orang yang berdosa, orang yang tidak bertobat tidak dapat mencapai kepada maksudnya tidak dapat bisa masuk surga. Itu dia. Jadi dia membutuhkan siapa? Penyelamat. Oke. Selanjutnya minta siapa lagi nih? Ella baca Roma 5 ya. Roma 5 ayat 8. Angel 1 Petrus 1 18 sampai 19. Lalu Ding 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ya. Ella dulu Roma. Roma pasal berapa tadi? 5 ayat 8. Ya, silakan Ella. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, terima kasih Ella. Lalu Angel. 1 Petrus ya. Dibuka dulu mic-nya, nggak kedengeran. Sorry. 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 18 sampai 19. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Oke. Ding. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang diberitahukan dalam Injilku. Oke. Jadi garis besarnya apa? Kalau Ella dulu, dari pembacaan yang Ella bacakan. Apalah? Ayo. Apalah? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis besarnya apa? Tentang ya benar banget, tentang kasih. KASIH, kasih. Kita kok jadi nyanyi ya. Nah, itu dia ya. Kasih ya. Oke, kita dapat ya poinnya ya. Jadi garis besarnya apa yang harus ada di dalam pemberitaan kasih Allah. Nah, lalu Angel apa Angel? Berdasarkan 1 Petrus tadi, pembacaan Angel. Buka dulu mic-nya. Tadi mau bilang kasih juga tahu. Oh ya, berarti kasih ya. Oke, ya. Kasih. Kasih karunia. Oh ya, kasih karunia atau anugerah ya. Lalu Estra apa? Aduh apa ya? Berdasarkan ayat kita tadi. Kita nggak jauh-jauh dari ayat itu ya. Ya. Ding, kalau tahu kamu dapat sepeda loh, Ding. Ya, lumayan. Bunyinya tadi Yesus
ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi apa? Tadi tentang kasih Allah, kasih ya, Ella tadi ya. Lalu Angel kasih karunia, sama lalu dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 apa? Ayo. Ya. Apa? Lihat lah, kok malah lihat. Hah? Bisa? Oke, siapa yang bisa bantu? Jere apa Jere? Poin pemberitaan. Baru mau buka ayatnya, Kak. Baru mau lihat. Enggak usah Bentar dulu, lagi, Kak. biar kakak baca. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi garis besarnya apa? Tentang Yesus Kristus. Yeay. Kopi kulo. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Nggak usah buka Alkitab, silakan. Hafal nggak? Hafal kalian ya. Hafal. Oke, ya silakan. Jere, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi intinya apa? Garis Aku lupa besarnya ayatnya apa? tadi. Hah? Langsung lupa. Garis besar atau beberapa poin penting yang harus ada dalam pemberitaan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi poin yang paling utama adalah kalau dari Yohanes 3:16, Ya, kasih lagi. iya, kembali lagi ke kasih kan? Kasih ya, kembali lagi tentang apa namanya? Kehadiran Yesus ya, diutus kan Yesus, anaknya yang tunggal diutus untuk menyelamatkan supaya setiap orang yang percaya padanya jangan binasa, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba Kisah Rasul. Jericho, mana Jericho? Ada Jericho? Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ya, buka dulu ayatnya. Nanti Angel bantu lagi buka Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Ya. Ya, Jericho. Tok, ada orang di situ. Sudah dapat Jericho? Ayo, waktu kita berjalan terus nih, ya. Nggak terasa ya, dia mau jam 5 sudah. Oke, Angel aja dulu deh. Angel buka dulu deh, baca dulu. Ya, kalau Angel sudah dapat. Kisah. Kamu baca yang mana? Kisah 16 ayat 31. Boleh. Ya, baca itu dulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi poin pentingnya apa dalam pemberitaan Injil? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan Yesus, ya, itu poin utamanya. Ya, itu poin utamanya. Kisah Rasul pasal 3:19 kakak bantu baca ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi ayat itu bicara tentang pertobatan, ya, bertobat, harus sadar diri, cuy. Nah, harus sadar, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, ada contoh buku tanpa kata. Ya, bagaimana caranya kamu mengabarkan Injil, ya, menceritakan Injil dengan menggunakan buku tanpa kata. Jadi buku tanpa kata ini dia cuma warna aja. Warna pertama itu warna kuning, yang kedua itu warna hitam, ketiga itu warna merah, keempat itu warna putih, dan terakhir itu warna hijau. Ya,
Jadi warna kuning itu bicara tentang ini. Kingdom of God. Ya, tentang kerajaan Allah. Jadi bagaimana cara kita mengabarkan Injil kayak gini ya. Jadi kakak menyampaikan kayak gini ya. Allah itu yang punya surga, ya. Dia ingin supaya manusia berada di surga bersama dengan dia, ya. Tetapi manusia tidak bisa sampai ke surga karena dosa, warna hitam, Adam dan Hawa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa karena tidak taat, ya. Karena ketidaktaatannya sehingga manusia tidak dapat mencapai ke surga. Yang warna kuning ini. Manusia membutuhkan penyelamat. Siapakah yang dapat menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada saat orang yang berdosa itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku akan dosa-dosanya, maka manusia itu akan dikuduskan dengan darahnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, tapi perjalanan kehidupan selanjutnya, ya, dia perlu diperbaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Yang dulunya dia adalah manusia lama, dia berpindah menjadi manusia yang baru. Yang dulunya dia hidup di dalam kegelapan, dia menjadi hidup di dalam terang, ya. Nah, ini ya dikuduskan, disucikan ya dari dosa-dosa. Lalu sebagai orang yang sudah percaya Kristus, dia perlu menghasilkan buah. Makanya warna hijau. Ya, menghasilkan buah. Buah apa saja? Ada buah pertobatan, Matius pasal 3 ayat 18, ada buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sehingga pada saat dia mengikut Tuhan Yesus, ya, dia terus bertumbuh dan pada waktunya nanti, pada saat Tuhan memanggil dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Kingdom of God. Nah, itu dia ya. Nah, itu ya cara memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus pakai buku tanpa kata. Bisa nggak kalian? Bisa ya. Pakai kata-kata kalian sendiri. Oke. Nah, ini ya. Oke, yang terakhir. Masa terakhir sih? Yang terakhir, karena habis ini kakak mau tunjukkan video ya. Jaminan apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang memberitakan Injil? Coba Jere baca Matius 28 ayat 19 sampai 20 baca. Lalu nanti penekanannya yang di garis ini. Silakan dibaca dulu. Mana tadi? Ya, yang di layar Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kelihatan nggak layarnya? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa yang muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, jaminan apa yang Tuhan berikan kepada kita-kita yang memberitakan Injil? Apa? Disertai sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kan? Tak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut untuk memberitakan Injil. Wah, aku takut nanti dia marah. Misalnya gitu kan. Iya, aku takut nanti dia pukul aku. Atau misalnya, takut nanti kalau misalnya aku masuk penjara gimana? Takutnya dia nggak percaya lagi. Adik-adik, jadi tugas kita itu cuma menyampaikan saja ya. Yang membuat dia itu percaya itu bukan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Jadi bagian kita itu beritakan, menceritakan. Jadi tugas yang membuat tugas supaya temanmu itu percaya kepada Tuhan Yesus itu tugasnya Roh Kudus. Jadi jangan khawatir. Oke, ini ada video yang ibu lagi. Aduh, lupa kakak. Biasa di sekolah. Yang ibu mau sampaikan. Aduh, silakan ya disaksikan dulu ya. Dengar nggak suaranya?
Yeay. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan menyaksikan. Jendela 414 adalah rentang demografis yang mewakili usia 4 hingga 14 tahun. Rentang usia ini istimewa karena merupakan masa di mana kebanyakan orang paling terbuka untuk menerima Injil. Spurgeon pernah berkata, kapasitas iman anak kecil lebih besar daripada orang dewasa. Dan penelitian selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa setidaknya 8 dari 10 orang memutuskan untuk menerima Kristus dalam rentang usia tersebut. Jadi, jendela 414 juga mewakili sebuah kesempatan emas, karena di dalamnya ada keterbukaan yang besar terhadap Injil. Kami telah menyaksikannya dalam kehidupan anak-anak kami sendiri. Hampir semua anak-anak kami menerima Kristus pada usia antara 4 dan 14 tahun. Selain itu, pada rentang usia ini sedang terbentuk pandangan dunia seseorang yang akan mempengaruhi cara mereka membuat keputusan dalam hidup mereka. Pada akhir rentang usia tersebut, pandangan dunia seseorang sudah terbentuk dengan matang. Jelaslah bahwa jendela ini sangat penting. Pada usia ini, anak-anak sangat mudah menanggapi Injil. Pola pikir mereka sedang dibentuk. Di sisi lain, anak-anak pada usia ini juga sangat terbuka untuk segala macam informasi. Sebab itu, kita perlu memastikan agar apa yang mengisi pikiran anak-anak ini dapat menolong mereka siap melayani Tuhan ketika mereka beranjak dewasa. Oke. Ngerti nggak maksudnya tuh? Ngerti lah. Nanti kakak jelaskan dikit ya. Jadi apa sih maksudnya jendela 4/14? Yaitu rentang usia antara 4 sampai 14 tahun. Jadi antara 4 sampai 14 tahun itu adalah kesempatan emas pada saat kamu menyampaikan Injil kepada usia-usia segini ya. Biasanya banyak sekali anak-anak di usia yang ini menerima Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi tugas kalian sebagai anak remaja yang unyu imut dan lucu, ya apalagi yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi tugasnya kalian mengabarkan Injil, bercerita tentang Tuhan Yesus di usia-usia umur kalian. Kalian umurnya berapa sih? Jere umurnya berapa? 15 kan? 20. Jangan inilah kau, jangan kelewatan umurnya. 15. Ya, 15. Angel 15, 14? 12. Gak apa-apa biar aku mudahan dikit. Oh ya sudah, mudahan. Ella umurnya berapa Ella? 12. 12. Nah, ini usia-usia emas loh ini. Jadi makanya kalau misalnya kayak ada komsel kayak gini tuh ikut ya. Karena usia-usia emas ini kalian apa ya, lebih cepat terima Yesus. Jadi kalian punya tugas untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau Ding berapa umurnya? 15. 15. Nah, itu juga sama ya. Jadi adik-adik ya, kakak juga, mari kita sama-sama mengaplikasikan ya bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi saksi Kristus ya. Setiap pengikut Kristus itu wajib untuk memberitakan Injil melalui hidup kita, perkataan kita ya, sikap kita, karakter kita. Kamu tahu nggak? Orang di luar sana itu sangat mudah mendeteksi orang-orang Kristen. Contohnya misalnya kayak Angel gini kan. Nggak perlu Angel kasih tahu dia Kristen, pasti orang lain bisa deteksi, oh Angel Kristen. Kenapa? Dari wajahnya kelihatan kah? Emang ada tulisannya Kristen? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Tetapi apa yang membuat orang itu bisa mendeteksi kita itu orang Kristen? Karena di wajah kita itu ada sukacita. Itu dia, memang apa ya? Kita itu punya roh yang berbeda dengan roh orang yang belum percaya. Kalau roh yang ada dalam kita itu ada roh kudus, ada roh kemuliaan. Makanya orang lain bisa melihat kita, oh orang Kristen, ya, kayak gitu.
bisa dideteksi ya. Itu dia ya. Lalu aplikasi yang kedua, beritakan Injil, bersaksi bukan pilihan, melainkan amanat agung Tuhan atau melainkan perintah Tuhan. Jadi orang Kristen yang sejati dia akan melakukan perintah Tuhan. Nah, aksinya ya, ini proses ketaatan. Jadi mari adik-adik kita semua, mari kita bersaksi, mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus ya melalui hidup kita ya. Kamu di sekolah kamu, di tempat bermain atau di lingkungan kamu. Ayo dong. Kamu harus bisa tampil beda. Kamu harus bisa lain daripada yang lain. Oke? Jangan kita itu sama dengan dunia. Kita harus membuat sebuah perbedaan supaya orang bisa melihat, oh kita orang Kristen, oh kita pengikut Yesus. Lalu bersaksi memberitakan Injil mulai dari lingkungan, ya. Lingkungan terdekatmu. Kalau kamu punya tetangga yang belum percaya Tuhan, belum kenal Tuhan Yesus, ayo beritakan. Tapi sebelum itu berdoa dulu supaya dia tidak langsung ngelapor, ya. Dan terus berhikmat juga. Jangan juga kamu bilang, kamu kalau tidak percaya Yesus kamu masuk neraka. Ya jangan kayak gitu loh. Itu ekstrim, itu nggak boleh kayak gitu. Nanti itu menimbulkan masalah. Jadi beritakanlah dengan kasih. Nah itu dia ya. Oke, demikianlah komsel kita pada saat hari ini. Wah, mantap. Nah, terima kasih buat kehadiran kalian. Kita lewat sedikit, jam 5:10. Tadi kita mulainya jam berapa tadi? Kita mulainya jam 4:06 ya. Kita lewat sedikit. Oke. Kita foto dulu ya adik-adik. Mari kita buka dulu videonya. Kok video sih? Buka dulu kameranya. Ya. Waduh, fans Ibu Yudit lagi dah. Kayaknya memang Bu Yudit jadi fans semua rakyat di dunia. Wah, rakyat di dunia apaan sih? Oke, sekedar informasi. Ya oke, sip. Sekedar informasi ya, sekedar informasi. Jadi hari Jumat kita akan kembali komsel secara offline ya. Jadi untuk materinya kita gunakan buku biru. Oke, yang belum punya silakan di-download aplikasi ini. Bagi teman-teman yang secara online tetap hari Rabu. Ella ajak teman-temannya ya Ella ya. Kalau misalnya Ella punya teman yang rindu untuk kita komsel bareng ya, belajar Alkitab bareng, diajakin temennya ya, kirim aja itunya, pamfletnya. Ya, jadi setiap hari Rabu. Baik, kita foto dulu dong. Rambutnya Jared udah berantakan betul. Oke, kita foto ya. Kita foto berapa kali nih? 3 kali lah ya, 2 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali. Aku simpan dulu. Lagi, dengan gaya yang berbeda. Gimana sih ya? Oke. Tidak aja dah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bikin gaya yang mantap loh gitu. Aduh, ntar. Simpan dulu. Sekali lagi. Ye, 1, 2, 3. Oke, mantap. Kasian Jere, main. Cintanya enggak dibalas ya sampai kayak gitu. Oke, terima kasih ya adik-adik semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Mari kita akan tutup pertemuan kita dengan doa, kakak yang pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat saat ini karena Engkau boleh memimpin dan menyertai komsel kami secara online. Kiranya apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Ampuni kami apabila di dalam kami belajar bersama ada perkataan kami yang menyakiti, menyinggung, bahkan yang tidak berkenan. Ampuni kami, mohon Kau kuduskan dan sucikan kami. Dan kami telah selesai dengan komsel remaja secara online dan kami akan tutup pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat sore. Jangan lupa hari ini jam 7 latihan yang bertugas latihan. Oke, Ella, terima kasih Ella. Dadah. Salam sama Mami ya, Mama ya. Oke, dadah.